kita kerinduan anak Fak juga sendiri nih. Kita ingin pulang juga. Kita ingin pulang ke sini. Mungkin biar sedikit dihargai, kita karya-karya di luar aja. Kota lain bisa undang, baru itu anak Fak ini sendiri tidak bisa dapat undang tuh bagaimana begitu. Ya mungkin kalau 16 November tahun depan do mau undang talent-talent lokal Fak juga lebih bagus gitu. Mungkin jangan undang orang-orang dari luar-luar yang bikin katong bosan gitu di musik-musik begitu. Mungkin Anak negeri juga harus punya ikut musik kan? tren, harus ikut yang sekarang lagu-lagu ini, sekarang lagu-lagu pasar tuh lagu apa gitu. Jangan cuma karena baku kenal, karena baku tahu oh itu katong talent-talent, katong artis harus itu katong tahu dong itu dong keluarga begini. Jangan begitu terus. Kamu begitu kamu nanti mau buat itu sampai mati, tak bisa. Harus kembangkan ini, harus kembangkan talenta-talenta lokal di tanah ini juga. Tapi ya harus macam ada acara-acara event-event ya, meskipun 1 atau 2 tim dari sini juga Kalau bisa ditampilkan lah. ditampilkan. Terus bayaran juga harus jelas begitu. Bayaran harus jelas. Betul. Harus dong manggung, meskipun ya dong manggung mungkin cuman berapa saja begitu, tapi harus dituntaskan itu pembayaran apa. Jangan undang orang baru pembayaran ternyata selesai. Itu bikin malu terus kota ini. Katong saya anak negeri, katong luar. Kamu terpulang ya di Fak-Fak kah? Fak-Fak terundang katong juga bikin bukan orang Fak-Fak kah? Halo Sobat Embaran Baca Cerita, kembali lagi di podcast Embaran Baca Cerita. Dan ya tentunya bersama Bunga Kotanggas di sini, dan hari ini agak beda nuansanya karena Tong tidak di studio teman-teman. Tong di luar daripada studio, kira-kira di mana? Ya, kita sekarang berada di Cafe Arah Pulang. Buat depo alamat teman-teman, kalau kepo bisa cari saja dong akun Instagram, Facebook dan juga TikTok di Arah Pulang @27, oke? @27 @arahpulang27 maksudnya. Salah sedikit tidak apa-apa toh. Oke, hari ini Bunga kedatangan satu narasumber yang memang ditunggu-tunggu ini dari kemarin ini. Kemarin pas hubungi itu takut jangan sampai dia mau pulang duluan, tapi ternyata tidak ya. Kira-kira siapa? Langsung saya tong sapa. Halo, Abang Re. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Sama sih yang terkenal seorang Re MAC. Jadi teman-teman, Embaran spesial sekali karena Tong kedatangan narasumber Abang Re MAC, atau ya lebih dikenal Re MAC, tapi nama aslinya Reza Kutanggas ya. Oke, mungkin Abang sendiri perkenalan dulu sudah ke teman-teman Embaran yang ada di rumah, toh biar lebih kenal lagi sosok seorang Re MAC yang ada di hadapan Bunga nih. Boleh? Halo, kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap panjang Reza Arman Kutanggas. Mungkin kalau singkat-singkat Reza Kutanggas saja. Terus aku nama panggung Re MAC atau MAC terserah, dari kamu saya sudah. Intinya itu musik anak komen. Saya sendiri anak pertama dari 2 bersaudara. Saya lahir besar di Jayapura. Oke. Dan Bapak Buton, Mama Fak-Fak. Oke. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Iya. Oke. Jadi ini ada rebutan sedikit ya, Bang? Iya. Oke. Jadi teman-teman, mumpung Abang Re ini dia ada datang ke Fak-Fak karena ada sedikit agenda, jadi Tong undang langsung datang ke podcast Embaran Baca Cerita. Kapan lagi kan seorang Re MAC balik ke Fak-Fak ya? Mesti tunggu tahun dulu atau ada agenda-agenda penting baru dia tiba di Fak-Fak. Jadi mumpung ada di Fak-Fak langsung Tong undang. Mungkin di sini Tong bahas seputaran Abang punya ya perjalanan karir sampai dengan sekarang, dan pastinya juga di sini dia punya jatuh bangun semua, atau akan bahas cerita-cerita lepas saja Bang di sini. Dan mungkin ada teman-teman ini ada sambil streaming TikTok juga. Siapa tahu ada teman-teman yang mau selip pertanyaan, boleh masuk ke kolom komentar, nanti Bunga tanyakan langsung ke Abang. Mungkin dari yang pertama ini Abang cerita sedikit mungkin tentang Abang punya perjalanan karir dari nol ini. Bagaimana sampai bisa tertarik dalam dunia musik sampai sekarang punya banyak sekali album dan lagu-lagu yang ditulis sendiri begitu. Boleh, silahkan Abang. Awal mula tertariknya itu loh. Jadi mungkin kalau dari awal mula sih mungkin dengar lagu. Dengar lagu itu mungkin masih SD kelas 2 atau kelas 3 tuh dengar. Pertama sekali dengar tuh mungkin Abang Saikoji sama Abang Eko Show punya lagu. Mulai dengar lagu itu, terus kayak rasa Tertarik. iya macam
musik ini nih musik apa? Dong nyanyi ini deh seperti popka deh. Dia termasuk apa? Itu memang masih belum bisa klasifikasi tentang genre dan lain-lain, jadi Karena masih SD. iya cuman dengar aja. Terus mulai apa semakin beranjak naik kelas, pelajaran dari sekolah yang mungkin bahasa Indonesia ada materi-materi tentang pantun apa begitu. Nah dari situ juga kayak macam belajar pertama belajar tulis lirik dulu. Tulis lirik macam akhiran a 4 bait itu a atau tidak a b atau a e atau nya bikin lirik aja dulu, bikin lirik. Ini dia masih SD tapi bikin lirik kelas 4 ke naik kelas 5. Sampai mungkin masuk SMP kelas 1 sempat mau rekaman waktu itu dengan teman-teman sendiri dari kompleks di AB Pura. Syarat juga buat Abang nih, mohon maaf, tradisi nih sekolahnya? iya di Jayapura. Ini saya di Jayapura. Syarat juga buat teman-teman sahabat-sahabat kompleks dari kecil lah. Itu pun nama grup juga sempat tuh boba dari AB Family sampai terakhir tuh kasih fix ke Akes Rap gitu. Akes Rap tuh apa? Karena ketong di AB nih tinggal di dekat rumah sakit AB, jadi tong kasih nama tong punya tuh Akes Rap tuh anak kesehatan rap gitu. Itu tuh ada berapa orang situ tuh teman-teman. Ya itu tuh awal mulai situ. Cuman kita waktu itu juga terkendala karena ada teman yang punya laptop tapi terkadang kalau dia sekolah tuh terus rekaman, terus ada teman yang bisa bikin beat tapi di saat tuh mau suruh dia bikin beat dia udah sibuk sekolah dan lain-lain, karena tuh masih sekolah waktu itu, jadi baru ketemu teman-teman juga nih tidak semua satu dawar gitu tuh kayak macam ada yang tua ketong, ada yang masih di bawah ketong juga. Tapi ya ketong berkurang dari situ sudah. Cuman awal yang di situ tuh ketong sudah tahu mengenal aplikasi, mengenal apa karena ketong di AB nih dia punya titik letak di mana mungkin perkembangan hip hop lebih khususnya musik rap ini di Jayapura di AB itu dia jadi titik yang memang teritori yang memang yang semua rapper tuh dia akan tak kumpul situ, dia akan belajar situ gitu. Itu mungkin dari kitong anak-anak KB mungkin yang kitong lihat karena kakak dong ada dari luar, kitong buka kakak di atas orang dia udah sempat memang bikin lagu situ, kitong juga akhirnya karena lihat kakak dong bikin lagu, kitong juga mulai kitong lagi mau coba meskipun pertama kitong tahu kitong ada tes pakai beat download, tapi kitong mencoba lagi untuk belajar bikin beat, belajar mixing, belajar ini segala macam. Cuman di saat zaman masih sekolah juga jadi ada teman yang dia fokuskan di beat, ada teman yang fokuskan di mix. Cuman beat sudah karena tong masih sekolah, semua mengejar cita-cita, termasuk di tumpu kompleksnya tumpu orang-orang tua di kompleks ini baku tahu. Jadi biasa tuh kalau sab mama juga nih memang papa mama nih dia keras sekali, jadi kalau ajak saya juga palingan harus saya pulang pasti saya dapat pukul apa segala macam, harus itu alasan tipu bilang main bola teman perumah kan, intinya tidak boleh kayak mau bilang apa mau nyanyi kan ini tidak boleh, harus tipu dulu, harus pun ini putar kata lu biar macam percaya sudah. Sampai SMP kelas 2 itu memang ketemu sempat bikin lagu tapi gagal terus karena masih proses belajar. Nah pas SMP kelas 2 SMP kelas 2 dan naik kelas 3 kah pindah di Fakfak sini di SMP AP1 Fakfak. Nah di situ saya dari Jayapura saya ke sini karena mama asli Fakfak, jadi mama suruh tom pindah ke sini biar apa tahu keluarga dan lain-lain. Jadi tujuan untuk sekolah saya di sini karena teman-teman semua di Jayapura dia bilang terus semuanya sudah. Nah pas di sini baku dapat yang bersaudara dong juga, termaksud om juga saya panggil om juga dari keluarga. Om Raffi Uswanas. Oh iya, Abang Raffi. Tong sempat sama-sama di satu grup Depanter Crew TPC, mungkin sekarang mungkin TPC 901 atau mungkin
nama zone itu LK Zone. Ya. Sempat dari situ Malang Bintang di situ ada bukan problem intern juga, mungkin Om Raffi juga nih ada sempat ke Sorong, terus ya otomatis Om Raffi yang sebagai beatmaker produser juga ketong sempat pincang, tapi di saat itu ketong ada Sani yang koordinasi Om Raffi ini tuh dong di Fafak ini kakak Oma dong ada bikin ini NTL. Dong ada mau bikin NTL, dong kasih kirim undangan apa. NTL itu apa? Nutmeg Town Legendary kan. Nah, so itu ketong ada bikin NTL pas di Gor ini, Gor futsal kayaknya. Oh ya, gor sebelahnya. Itu ada saya, kakak Oman, kakak Jackson, kakak Dilon, saya yang mewakili anak-anak kota. Waktu itu Raffi masih, Om Raffi ini ada pergi sekolah di Sorong jadi. Ya sudah itu berjalan. Sudah akhirnya karena sudah tinggal di kota jadi sebalik tinggal di mama dong keluarga di seberang, karena waktu pas di kota nih tinggal di bapak dong keluarga di PLN situ jadi dekat ini Masjid Jami kan. Sudah tinggal di seberang, akhirnya main dengan anak seberang lagi, baku tahu dengan Nidal dong lagi apa. Abang Nidal dong ya. Itu sama-sama dari TPC dulu ketemu, tapi Nidal kan juga sempat berkarya juga untuk anak seberang dulu tuh, lupa nama-nama apa dulu. Di Sorpeas itulah. Tapi saya di Bakeko situ jadi baku tahu sampai baku tahu juga ada dulu kakak Black Kingdom dorang, tapi Black Kingdom sempat pecah, akhirnya tak bagi dua, kakak Siman doang yang tetap jalan Black Kingdom. Saya nih masuk di kakak Dilon dong, ketong 5L langsung di 2016 17 lah kalau tidak salah. Iyo di 5L tuh sampai saya SMA kelas 1 di Fak sini tujuan nih pergi untuk ini lebaran di Jayapura saya, cuman pas lebaran Jayapura saya dapat apa teman. Singkat cerita nih teman-teman dulu nih ya, jadi sebelum rap tapi ini saya nih banyak sel macam dengar musik rap, tapi orang tua mau nih harus fokus. Ayo mama mau nih harus latihan bola, jadi saya sempat latihan bola juga, terus bapak mau juga taekwondo, jadi Waduh. saya bagi waktu itu di zaman saya masih SD SMP tuh saya bagi waktu itu, tapi akhirnya memang pas SMA ini saya balik ke Jayapura, saya dapat teman-teman itu semua dulu juga menyanyi, jadi sudah tujuannya cuma lebaran saya, jadi balik sini karena untuk mau sekolah tuh, karena masuk lagi, jadi selesai lebaran jadi masuk sekolah lagi untuk kelas 2 SMA. SMA itu waktu itu. Tapi karena saya sudah teman-teman di Jayapura, jadi padahal mama sudah pesan tiket nih, ini balik ke Fak sudah tiba di Fak belum sampai 1 minggu juga, mungkin baru 4 hari, terada masalah, terada hujan juga, tapi saya bilang mama makanya saya pindah balik Jayapura sudah kapan, saya nyaman di sini lagi. Saya punya inisiatif sendiri juga, jadi sudah balik dari Fak ke Jayapura, pindah sekolah di sana. Saya dapat teman-teman itu sudah, akhirnya mama dong pas tinggal nih ada rumah di Waena, baru di Waena nih, kalau di AB nih ini bapak dong keluarga besar, kalau Waena nih mama sempat ada rumah kontrakan di situ, jadi tinggal di mama di Waena tuh, mama karena mama yang ngurus jadi. Karena saya pribadi nih saya broken home gitu, saya macam-macam bisa jadi. Akhirnya dari diri sendiri nih, saya bukan macam mau bilang kalau apa broken home itu anak yang gagal atau apa, tapi saya melawan itu, saya mencoba macam bikin bahwa saya anak broken home gagal gitu, saya bisa dari saya jalan cerita hidup nih, saya bikin lagu gitu, saya bisa menceritakan tentang saya perjalanan hidup atau apa, kisah cinta ataupun intinya semua sudah, kalau di rap tuh rasa semua sudah, singkat cerita itu sudah di pas balik sana dapat teman-teman itu semua. Dong nih sudah ada tim, jadi saya nih masih dengan tim yang dari Fak masih represent 5L. Masih kita masih fit dulu. Sudah akhirnya karena saya teman ketemu sama-sama dulu sempat main bola, jadi baku kontak, kita pergi hunting apa segala macam, udah bilang 2017 akhir sudah, Oktober, November, Desember lah begitu. Tahun 2017 ya. Itu sudah di sana sekolah di sana sudah kelas 2. Sudah itu langsung
masuk di MAC sudah. Kalau singkat cerita MAC juga dari 2014, cuman dia lambat laun berproses. Dia terbentuk fixnya, kita macam mulai fix kan MAC itu di 2016 karena masing-masing sudah mulai macam kita MAC sudah, karena dulu kan teman-teman ini ada pendiri 4 orang tapi dong juga ada nama dengan nama tim-tim yang berbeda gitu. Punya tim masing-masing. Iya, jadi semua satu kan. Padahal tag-nya sama-sama gitu, tapi satu ini dia dengan tim lain, satu ini dia nama tim lain, jadi masing-masing tim tapi itu mesti tag rekaman sama-sama gitu. Teman-teman orang. Jadi akhirnya sudah sepakat musik anak komen itu. Musik anak komen itu juga tuh dari tumpu kakak lagi kakak dari AB Rap atau 483 Rap itu kakak DRG 483 tuh dia pu lirik. Ada lirik Spanggal, dia pu lirik rap Spanggal tapi dia bilang apa lirik itu ini musik anak komen, dia bilang lirik musik anak komen dalam dia pu lirik lagu gitu. Jadi langsung teman ini teman di Kohe ini dia dengar lagu itu tapi langsung dia ulang-ulang terus dia dengar lagu itu lirik kata musik anak komen itu langsung belakangnya tuh pakai ini musik anak komen sudah. Jadi sudah musik anak komen juga terbentuk dari kakak ini pun nama, dan kakak juga nih bukan keluarga jauh dari kita pun teman Morde Sawakin, bukan keluarga jauh. Kakak dengan Morde juga sama-sama dong Sawaki sama-sama. Jadi ya kita di sana kayak macam baku-baku tahu ketong kakak dan kakak ketong baku tahu ada ini macam baku-baku backup lah. Kalau di Jepura tuh baku-baku backup. Ya sudah singkat cerita dari situ tuh sudah dengan Mace dari 2017 tuh sampai yang ada sekarang ini sampai itu sekarang. Dia proses juga dari 17, 18 memang ada tumpu teman itu Asbelo dia yang pu laptop apa di Jepura. Memang terima kasih sekali pu laptop. Jadi teman ini Morde semua Morde yang kerjakan musik-musik, mixing mastering dari awal-awal. Itu sempat macam Morde cari-cari uang-uang rokok apa Morde bikin macam jual-jual instrumental gitu, perjalanan-perjalanan yang memang macam pernah juga ketong saya Morde tong pernah juga MAC ini pernah di Asongan, pernah juga ikut-ikut battle. Morde pernah juara Harapan 1 kalau tidak salah, saya pernah juara 1 juga, juara 1 battle. Jadi kita pun Malang Melintang juga banyak sekali macam ada suka duka, macam kalau kita mau cerita dia punya suka ya mungkin orang tahu ketong sekarang mungkin orang bisa tahu ketong MAC macam besar apa sampai sempat ke istana juga, tapi kalau dia punya duka juga banyak sekali macam perjuangan dari tahun ke tahun dari nol, dari ketong yang sama sekali cuma laptop alat-alat seadanya sampai ketong berusaha untuk bisa ada alat-alat lengkap studio bisa ya saya sudah tercukupi ya ketong bisa berkarya baik-baik, ketong menghasilkan karya produktif ya memang karya yang dia keluar tuh memang kita mau kasih produktif tapi dia dengan shooter deadline kan gitu. Kita asal-asal upload, kita memanage kita pu upload lagu juga untuk tim sendiri. Kalau saya juga pribadi juga ada pu YouTube sendiri juga, saya pu karya sendiri juga ada. Jadi ya MAC jalan, saya pu karya juga jalan. Pribadi juga sendiri jalan. Teman-teman yang mau ajak featuring juga jalan, saya welcome. Saya bukan orang yang macam tertutup. Macam ini apa? Dong bilang featuring apa setengah mati kah, macam mau bilang collab apa kerjasama. Iya macam mau bikin lagu dong mau kirim project pasti saya satu orang yang welcome aja project tapi ya semakin kesini ada kakak yang bilang ku dengan nama begini sebesar tapi saya bilang tung semua sama-sama belajar gitu kalau untuk saya tung sama-sama belajar tung tidak boleh rasa kita di istana atau di mana tapi ya betul. Kita pengalaman juga kita bagi kita satu harap tuh regenerasi tuh perlu sekali untuk musik ini ke depan gitu. Mungkin jangan deh mati gitu. Mungkin jiwa raga boleh sutrada tapi karya tetap abadi gitu. Karya tetap terputar terus lagu tetap orang dengar terus. Meskipun tuh sutrada tapi karya tuh dia abadi tadi. Karena karya yang tuh bikin tuh memang orang tertahu tuh bikin lagu nih. Belum tahu kata mau tulis lirik ini kata pikir siapa nih itu mau tulis lirik itu belum tema apa belum hari itu bagus kalau macam teman ada yang puroko ada yang macam kopi kah makan kah itu kalau terada tuh juga repot lah harus kata baku chat harim talapas kah atau kata baku chat ini kata pola-pola kayak ini pola-pola bilang tuh nih mabes nih kosong kah rada uang lagi
biasa tuh perempuan-perempuan tuh yang bantu-bantu, dan memang itu bagian-bagian dari tong proses, bukan kita memanfaatkan, tapi Betul. salah satu sisi juga dong juga di zaman-zaman itu juga dong dengar tong pelaku, jadi ya itu sama-sama simbiosis mutualisme Mutualisme kan, lah, ya betul. saling menguntungkan gitu. Dari zaman sekolah sampai kuliah kita semua sama-sama. Jadi singkat cerita MAJ itu dia bertumbuh tuh semua satu umur, mungkin yang ada kakak yang paling tua kakak Yosua, terus Morde, terus kakak Elmar, dan sisa tuh kita semua satu dawar sudah. Itu semua satu angkatan, jadi kita macam kita bagaimana itu semakin bertumbuh tuh. Pas mulai lagu cuma saya tuh dia meledak di 2019 mau 20 tuh ada panggungan-panggungan gitu, terlepas dari asongan-asongan, terlepas dari betel-betel, kita terfokuskan bikin lagu. Saya ada ikut-ikut lomba-lomba rap juga, ada berapa kali ikut, ada yang terdapat juara, ada yang mungkin batas-batas sampai di semifinal ke perempat final gitu saya. Tapi ya kita proses-proses itu kita macam menyerah, terputus asa, tapi maju sampai lagu viral, lagu cuma saya tuh viral di 2019-2020 kalau tidak salah. Berarti cukup cepat dari 2017, 2019, Iya, kita juga termasuk cepat juga, kita termasuk. Jadi kita bilang bukan kita bilang kita juga, tapi memang di zaman itu kalau untuk di Jayapura atau mungkin itu kita di Jayapura tuh macam itu bilang kita tuh golden era gitu. Apa tuh maksudnya? Generasi emas gitu. Ya. Karena kita yang memang di saat sebelumnya tuh ada kakak dong dari Merauke, ada kakak dong dari mana tuh dong pelaku yang sudah naik duluan sampai ke TV gitu. Lagu Oleh Turun naik dong sempat di 2017 tuh yang pecah duluan di apa salah satu stasiun ke apa begitu TV tuh yang sempat bikin dong video apa RPM kalau tidak salah. Dong sempat ya naik duluan, tapi dong tertahu orang baku tipu. Jadi pas kitong juga sebenarnya kitong buta, tapi ada macam orang-orang baik yang di sekitar kitong itu yang bisa bantu kitong untuk arahkan ini dari TV ini, terus dari orang yang memang dari sana yang undang. Nah sementara dong undang kitong di 2020 akhir tuh saya sudah bisa ikut ke Jakarta lagi karena dong bilang dong mau bikin nih berangkat dari 2020 Desember nih sampai 2021 terus baru mau rencana bikin lama di sana. Baru sedangkan saya nih posisinya dari 2019-20 tuh ada sementara memang lagu ada naik, terus Pace dong suruh kuliah sama tes. Nah posisi begitu rentang 2 tahun itu tuh tes kuliah manggung apa sih semua jalan lagu viral, ada manggung kuliah jalan, jadi kita semua kuliah sama-sama ada yang di hukum, ada yang di ekonomi. Jadi tong palingan itu saya fisip mungkin cuman 1 orang saya, teknik juga 1 orang saya, tapi kita di hukum dengan ekonomi kita sama-sama, kita satu dawar. Jadi abang sempat kuliah di sana? Iya, sempat kuliah. Jadi kuliah jalan, musik jalan, tes juga nih jalan. Tes nih sempat ada tunda karena COVID, tes CPNS. Jadi pas sudah karena teman-teman bikin planning di 2020 saya tidak bisa ikut karena sapu hasil keluar di bulan Desember, sapu TMT jatuh di 1 Desember 2020. Akhirnya sapu surat melaksanakan tugas itu di 4 Januari 2021. Jadi otomatis saya tidak bisa berangkat, dan itu memang saya di posisi dilema, tapi berat itu ya. Saya sudah tahu alur, dan saya juga macam saya pasti saya cari kakak dulu yang tua-tua hip hop di sana, ada kakak almarhum kakak CJ 483, ada kakak CJ, ada kakak Samuel Simbek juga dari ZHE. Saya koordinasi ke kakak dorang. Kakak bilang adik ini tentang piring makan nih, ini bukan nyanyi itu bisa kapan aja, cuman ini CPNS ini kakak ketung aja nih, kalau kakak tuh nyanyi dari bulan sekarang tetap gini-gini. Kan memang kamu sekarang bagus kan, lagu bagus kan, generasi emas yang mungkin membawa kita lebih baik ke depan dengan kamu genre musik apa. Tapi itu tuh bicara juga di pinggir jalan, bukan pembicaraan serius kayak nih. Itu cuma jalan sama kamu Pinang kah tuh ya. Baku dapat di mana kah, baru saya juga langsung tukar pikiran dong, kakak dong bisa tanya-tanya. Di Jayapura itu? Iya, di Jayapura. Kakak bilang sudah fokus kerja saya. Terbawa biar teman-teman berangkat ke Jakarta, berangkat saya sudah. Jadi teman-teman yang berangkat saya stay hampir lama juga, hampir mungkin bulan Mei ke Juni.
dong stay di sana baru saya kalau saya di sana kan sapu pribadi kan memang bergaul yang siapa saja terpilih-pilih orang apa jadi macam ada alat-alat kah apakah kita bisa rekaman sama-sama itu rekaman jadi pas dong berangkat saya juga terhadap teman-teman rekaman tapi sebelumnya memang main-main juga dengan teman-teman dari Sign of Black sadot juga buat orang respect hormat much love juga buat dong terbaik juga Betul. Nanti kita bahas sedikit ya. Oke, lanjut. jadi sudah baku dapat dari orang juga sapu notebook jadi sudah dong pakai bikin lagu ya teman-teman ini sudah di sana jadi dong berproses juga dong pu lagu Jangan Ganggu juga viral dari notebook yang saya punya ini sudah dong lagi dong naik Iya, selama sudah bagus sudah mungkin kita terus sendiri Maci ada Sobi ada jadi kita panggungan selalu sama-sama terus kita lagu-lagu collab sama-sama terus Maci ada job nanti saya bilang ini Lazy sama Yela kah dari Sobi mereka ikut manggung udah ada lagu ini lagu apa belajar tipu di mana sama ada berapa lagu yang fit dengan dorang itu lagu waktu itu VVP itu ada naik terus kan dia setelan musik kakak sama tuh kayak cuma saya main belakang hati ada berapa sampai belajar tipu di mana jadi dia musik itu semua agak sama jadi nah akhirnya kita naiknya tuh sama-sama terus tapi kita yang duluan jadi sudah pas saya nih sudah bikin lagu dong nih sudah lama juga mungkin 2018 akhir sampai 19 tuh sempat dia bikin lagu di Saprum karena saya sudah fokus kuliah dengan Motes jadi dia bikin lagu di Saprum karena Sign of Black ya? Iya, itu sempat ada Mabes jadi memang Mabes ada cuman waktu itu mama juga biasa orang tua di Papua jadi dia bilang kami bikin apa nih mama dia marah-marah tuh apalagi kita terapu uang terapu apa kita dengan rendah hatinya orang sederhananya orang kita mau usaha bagaimana tapi sudah kita proses itu bukan jadi kita patah semangat tapi kita bikin lagu terus akhirnya Macis masih di Jakarta dong juga pelan-pelan dong naik dong lagu semakin naik nah sudah dong juga naik dan juga langsung terkelola juga baik jadi dong terkelola baik juga langsung ada orang-orang baik juga yang lingkupi dorang saya juga macam kasih biar dulu saya notebook dong pakai sampai kapan kalau dong setelah pakai berusaha ambil gitu saya macam egois gitu palingan nanti kalau dong su pakai selesai atau dong masih ada kebutuhan dong alat belum ada bukan masih pengiriman atau apa dong masih sementara pakai saya punya dulu terus dong mau kopi dulu dong file mentan karena lagu yang dong lagu Jangan Ganggu juga sempat tag di itu saya punya notebook gitu sudah dong lagu juga pelan-pelan naik jadi ada dong waktu itu dong naik juga nih bagus karena dong ada dong manajer jadi dong kakak manajer nih yang bilang karena dong lagu ini sudah dari 2018 nih sudah banyak jadi kakak dia bilang adik ini bagaimana aku bisa ini kah bisa masuk ke Subi kah tidak selalu kakak saya di Maci lagi bagaimana nih tidak bisa kah apa nah cuman ini menjadi kisah nyata jadi saya ini baru mau urus KTP di Dukcapil KTP baru karena KTP hilang karena saya balik dari fak KTP hilang jadi sudah saya urus di Dukcapil tapi naik lihat dorang dulu saya biasa lihat dorang dulu naik lihat dorang ini posisi kakak manajer dorang ini dong semua ini dong ada sementara ini menikmati berkat tuh jadi dong ada terpengaruh alkohol sedikit jadi pertama saya dong bicara tuh saya sadar ya tidak mau tapi karena terpengaruh alkohol tinggal dong lagi mau saya minum terpengaruh alkohol ya saya bilang ayo sudah kakak terserah sudah saya juga tidak bisa pikir lagi saat kerja begini lagi saya pikir apa lagi saat biar di Jepura kerja dulu sudah tapi terapa apa kabel kakak saya juga pikir sekali macam ini kita lama juga itu sama-sama sudah berjalannya itu sudah kita baku atur baik pindah di SOB tapi ada kontrak tanda tangan kontrak atas matre tapi cuma 6 bulan saya dari 2021 itu sampai Desember Juni sampai Desember Juli Desember kalau tersalah berarti cuma kontrak cuma kontrak 6 bulan saya minta kembali ke Maci saya kembali ke Maci lagi sudah tong mulai push pendapatan yang dari lagu Cuma Saya di tahun 2019 2021 tuh ketong itu perbedaannya ketong waktu itu kakak dong sudah manajer sudah terkelola baik dong posisinya kenapa dong suruh saya masuk tuh karena hasil karya dong sudah upload di digital platform waktu itu kakak nih dia mau kasih saya punya uang sedikit gitu tapi kakak dia bilang harus di Shopee boleh baru kakak bisa kasih uang itu karena
tanda jasa terima kasih juga baru notebook juga. Tapi saya juga sempat berpikir keras juga, tapi karena memang sudah terpengaruhi alkohol jadi itu minta maaf sekali mengat ya itu manusiawi juga jadi sudah akhirnya terpengaruh sudah akhirnya memang secara terkontrak apa dibayarkan per bulan uang dari YouTube, digital platform yang lain-lain yang di Joox, Spotify itu ditonton itu suara pendapatan ditonton itu karena suara MAC sudah duluan silver bottom terus SOB juga sama-sama juga jadi itu seimbang lah. Nah cuman kalau MAC ini itu di saat itu bagi-bagi uang. Oh jadi Uangnya kita pakai beli alat. Untuk jadi, bersama begitu kayak pakai untuk keperluan jadi teman bersama. Teman Abang Morden ini deh uang itu kita bagi uang YouTube yang dari lagu cuma saya pecah-pecah itu dari 2019 sampai 2020 21 itu bagi-bagi tapi dong beli alat-alat itu yang akhirnya dong pulang di tahun 2021 pertengahan itu dong pulang dengan alat-alat semua. Akhirnya itu alat-alat semua lengkap tapi ada job upgrade alat-alat terus lengkapi alat-alat terus jadi itu punya alat-alat juga lumayan lengkap kayak speaker tuh ada 4 monitor ada 2 terus ada alat-alat gitar alat musik lain di dalam itu semua lengkap sekali itu studio. Nah jadi 2022 saya balik ke MAC tong push. Nah di 2022 itu baru kita lagi saya karena kembali dari SOB terus saya juga macam biasa bagi nih uang itu bisa sudah akhirnya karena kita MAC uang itu pendek lama nih yang waktu itu sampai berapa ratusan juta tapi kita bagi tapi kita beli alat studio saya alat-alatnya untuk bersama toh sempat juga teman More dia pergi kursus dengan dia punya uang musik ini macam ada yang pesan beat di dia atau ada yang mau suruh dia bikin lagu jadi produser lagu dia uang itu yang dia tabung juga untuk dia pakai sekolah musik juga di Jogja gitu Java apa gitu kah dia sekolah musik ini musik jazz sekolah musik mixing mastering dia belajar semua di Jogja sana. Jadi sempat sekolah musik itu dia? Iya, memang pertama otodidak. Tapi karena ini kan posisinya kita naik ini. Posisi kita naik, memang kita attitude bagus ya. Tapi tentang knowledge, tentang pengetahuan musik. Ya, betul. Kalau kita kosong kan sama saya tuh. Jadi kita teman itu juga memang dia berproses. Dia juga bukan bapak juga keluarga juga. Ya setiap hari di gereja jadi dong alat-alat musik di gereja juga dong bisa drum dia bisa apa semua Bang Morde dia bisa semua jadi posisi pas dong ada di sana 2021 itu sudah dia ke Jogja cepat-cepat untuk sekolah musik ternyata berapa bulan tuh belajar sekolah musik jazz dan lain-lain karena memang dia tahu cuman dia ingin mendalami karena dia cinta gitu dia cinta tentang dia hobi karena dia rasa dia hobi bisa jadikan pekerjaan dan bisa menghasilkan uang bisa menghasilkan uang dan akhirnya dia feeling itu juga maksud Tuhan juga bagus. Dia memang dia balik ke Jayapura tuh itu dia mixing mastering tambah gila dia musik tambah gila jadi 2022 kita push pendapatan langsung kita bagi setiap bulan bagi. Memang sempat ada manajer juga tapi itu ngerasa lagi kita masih bisa kita urus kita sudah sendiri sudah. Pokoknya bukan macam kita bagaimana mau dengar salah satu atau mau 50-51 tapi itu macam sudah punya kita yang sama-sama bentuk tim ini suka duka yang tim ini kalau kita bisa urus sudah biarpun tanpa ada manajer gitu. Berarti sampai sekarang ini MAC terhadap manajer? Dulu sempat ada 2022 sempat ada sempat kita bikin mini konser pertama tuh di tahun 2022 di Jayapura itu mungkin sempat ada acara-acara hip hop di Jayapura. Tapi waktu itu kita pas lagi naik-naiknya kita juga sempat langsung bikin mini konser dan akhirnya mini konser juga sampai di Jayapura sekarang tuh lagi tren sekali di Jayapura ada mini konser banyak sekali ada kakak-kakak yang bikin mungkin dari kerja sama dengan kakak-kakak di kafe-kafe yang menempuh tempat strategis untuk bisa bikin acara-acara di situ bisa teman-teman dari hip hop ini ada wadah begitu kalau di sana kan memang tempat wadah semua ada saya yang penting ada talenta nyanyi itu macam terbatas gitu karena itu di sana tuh berkarya bebas sekali terbatas terhadap sebatas itu tidak dibatasi lah istilahnya karena Jayapura bukan Jayapura tapi kita bilang Jayapura jadi perkembangan sampai 2023 itu ke istana itu yang sempat booming sekali itu dia proses juga
memang su viral. Itu su pikir 2022 nih ketong su ini tapi ada lagu-lagu Japrak Sasi Tagai naik, Keliling Cina Buta naik. Ketong akhirnya ketong tetap masih ya ada berkat di panggung-panggung. Terus waktu itu sempat teman-teman dong di PON 2021 dong balik karena dong mau nyanyi di PON yang di Papua tuh dong yang sempat mengisi juga. Jadi ya banyak panggung-panggung besar sebelum kita mau ke istana ini. Jadi dia berproses juga macam dari PON, terus ada sempat ini apa kakak Erwin Gutawan ini orkestra tuh dong ada bikin acara di Jayapura. Kita sempat main juga dong, kita jadi salah satu tim yang main juga di situ dengan kakak Epo. Jadi sebelum kita dapat panggung yang lebih besar padahal tapi suara panggung-panggung yang memang ya gitu termasuk kita red card lah kita macam main di sini macam main di sini jadi sudah ada tahap-tahap kayak tangga-tangga gitu jadi lah. Terkaget kalau macam undangin Mace dengan harga begini gitu karena semua panggungnya nih ada gitu sampai panggung yang paling tertinggi di 2023 tuh di Istana Negara. Menyanyi sebelum itu kita ada sempat bikin lagu untuk Pak Jokowi, Pak Presiden Indonesia yang ke-7 kah? Ya, Bapak ke-7 ya. Itu dia sempat sebelum dia mau pembukaan Papua Youth Creative Hub itu dia sempat mau ke Papua Jayapura dia mau membuka itu tapi ada tim IOIO apa yang kontak ke teman Abang Morden nih kontak untuk Oh ya itu bagaimana ceritanya sampai Bapak bisa undang ke sana? Gitu kita gini bikin itu disuruh jadi kita tidak tahu itu kan macam di dalam Papua Youth Creative Hub itu PHA tuh ada macam itu tempat besar juga. Jadi ada dia punya wisma juga, ada dia punya lapangan futsal, lapangan di Jayapura itu? Iya, lapangan basket, intinya besar sekali. Papua Youth Creative Hub. Jadi ada dia gedung di dalam dia gedung itu ada bagian teater, ada bagian studio foto, dia ruang-ruang masing-masing, ada bagian studio rekaman, ada dia punya kafe, ada dia punya anak-anak muda dong hasil-hasil karya mungkin batik atau apa, HP atau barang-barang apa laptop yang anak-anak popo hasil karya sendiri tuh dong taruh di situ dong jual di situ. Oh dipajang di situ? Iya, itu dia kayak macam wadahnya anak-anak popo di sana gitu, wadah yang memang dari pemerintah dong punya apa proyek-proyek kayak bagaimana kah dong Tapi seluruh anak Papua atau khusus yang ada di Jayapura aja? Itu waktu itu seluruh anak Papua dan mungkin yang dikelola mungkin anak Jayapura tapi ya untuk apa karyanya? dari untuk karya-karya mungkin ada macam dari mana dong punya keahlian di situ mungkin yang di fashion show atau mungkin yang di mana. Nah jadi ketong ini macam ini di bagian dia punya studio rekaman ini. Nah di situ ketong dikasih tantangan itu bikin lagu untuk Bapak Jokowi karena Bapak Jokowi mau datang. Jadi sudah teman Morde dia yang tulis lagu itu dia memang dia yang dikontak dan dia memang paham di dia bidang itu jadi dia yang itu kalau macam bilang dia untuk ngulik-ngulik lagu kayak arah-arah yang memang kayak begitu memang dia punya profesi sudah punya untuk yang menjual untuk yang ini sekali jadi dia yang tulis lagu kita cuma datang isi kita rep aja dengan tema yang dia kasih sudah bikin lagu itu lagu jadi selesai itu jadi itu kita bukan manggung sebenarnya itu kita bukan manggung kita cuma suruh bikin lagu dong bayar buat karya sesuai kita ini sesuai kita red card dong bayar sesuai kita riders tax dong bayar itu selesai langsung dia bilang ini bapak datang ini suka kasih agenda jadi sebelum 5 hari sebelum bapak datang itu kita fitting kita baju fitting baju sepatu apa semua ukuran sepatu mau bikin setelan rambut bagaimana biaya itu semua dari orang itu terlepas dari biaya yang kasih orang untuk ini apa uang yang kita riders kayak ini red card ini itu sendiri nanti uang yang dong mau pakai baju apa itu uang sendiri lagi ya sudah uang sendiri itu tuh yang dong baju pakaian sepatu apa tuh yang dong kasih untuk tuh pakai pas bapak dia datang kita dengan setelan dan sudah pikirkan gitu sudah konsepkan gitu sudah bapak datang masuk jadi bapak dia kan masuk dari depan dan itu kan dong ada macam sambutan apa tarian bapak dia masuk dari setiap ini setiap dong punya ini booth yang di dalam ini gedung untuk pajang itu dia masuk dilihat semua sampai naik di kita giliran kita di studio tuh kita konsepnya tuh kita sambil rekaman gitu jadi kayak ya nu sudah konsepkan itu bapak dia tahu nih tuh ada bikin lagu untuk bapak begitu sudah karena pas kita
Oh sudah dikasih tahu? Iyo, mungkin bapak dia, mungkin ini kita bikin lagu untuk bapak, jadi bapak dia tahu nih lagu ini untuk bapak, jadi sudah langsung bapak dia dengar sendiri langsung, jadi sudah dia masuk dalam itu, jadi kan ada macam masuk dari pintu, terus yang meja-meja ini produser, tapi ada pintu yang masuk untuk rekaman lagi. Terus bapak dia bilang, sama harus masuk ke dalam dulu. Terus bapak dia buka pas pampres tuh mau tantan, tapi bapak dia masuk sendiri ya. Menteri-menteri lain di luar ya bilang, apa MAC, bilang, nanti ya ini main di Istana Negara. Pertama Itu bapak undang langsung tuh? Iya, bapak langsung bicara speak up langsung bilang. Itu juga pertama shock kaget, tapi karena senang juga karena lihat Pace dia punya masuk, katong foto aja selfie, tapi katong Pace begitu keluar Pace suka bagian-bagian lain nih, katong kayak macam semua gila dalam studio, katong kayak tersangkap gitu ya? Macam lain nih nangis saya sudah Istana Negara. Tapi saya juga aduh ini betul kah tidak ya? Juga Karena cuma tiba-tiba speak up saya kalau undangan kertas masih pikir, tapi bulan Juli lagi Pace datang untuk apa? Macam tampilkan ini baju-baju adat ke apa segala macam. Nah di pas acara itu yang langsung SUB juga dapat undang juga. SUB juga dapat undang untuk main di Istana Negara di Agustus. Jadi itu sama-sama berangkat dari Jayapura ke sana, tapi dengan masing-masing ini orang yang pegang masing-masing. Ini SUB LO sendiri, kita LO sendiri. Jadi kita di Istana Negara sana itu biaya transportasi akomodasi semua dua yang tanggung semua. Pemerintah yang tanggung bersama. Iya. Hotel apa semua dua yang tanggung sudah. Mungkin kita punya uang harga sekali manggung itu kita baku bagi tuh. Dia baku bagi tuh utuh gitu. Jadi untuk makan, minum apa tempat tinggal kayak itu dia bayar lagi sendiri lagi gitu. Jadi kayak uang manggung ini kita terakor untuk apa? Untuk kehidupan di sana gitu. Tempat tinggal. Lebay ini dari Pak bercanda tidak sindir. Jadi memang kita kalau mau manggung itu sudah terkelola begitu. Ya kita memang macam kita manggung MAC to red car, terus MAC to riders. Jadi kita red car kayak di harga ini, terus kita riders nih apa nih kayak macam di kita backstage, ada kita rokok, ada kita makanan-makanan, buah-buahan yang kita mau. Terus intinya ya yang bisa diusahakan panitia atau penyelenggara acara LO itu ya harus terpenuhi gitu, karena sampai di tahap segitunya juga berarti itu ya bukan mau bilang artis-artis atau bagaimana, cuman kualitasnya sudah di tahap itu kita sudah ya kita bisa ke jenjang ini karena kita melewati proses yang ada banyak begitu ini panjang. juga begitu panjang juga, karena kan orang kan bukan mau manggung saya pasti kalau yang mau manggung pakai band kah apa kan semua juga kan ada pakai dia punya air monitor, jadi ya kita sudah di tahap itu kita semuanya ya kita sempat ada bersama orang-orang hebat, kakak-kakak hebat yang pernah sepangun dengan orang, kita juga belajar dari kakak orang apa kita kekurangan, kita kayak pernah macam berhenti belajar gitu. Jadi kalau kita bilang morde ini orang yang tidak pernah istirahat. Jadi kita mungkin manusia normal 24 jam, tapi kalau morde tuh 25 jam, hip hop sampai mati. Jadi Mace bisa aktif tuh gara-gara morde, kalau sudah duduk di depan studio, di depan monitor tuh dia bisa bikin beat itu bisa sampai mungkin jam 10 tuh paling lambat, macam dia bikin dari malam jam 10 malam, bisa kembali ke jam 10 pagi baru bisa tidur. Dia harus kasih clear dia musik-musik apa semua, jadi macam memang kita sudah di posisi itu tapi kita tidak puas gitu, kita bikin terus memang lihat sekarang kita memang yang Mace lagi jarang-jarang upload, tapi ya kita ada karya-karya baru juga tapi memang belum di up aja. Iya, kita belum rilis, kita masih kemas baik-baik lagi dulu. Lebih ke evaluasi dulu, ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu dikurang. Tapi banyak, lagu banyak, cuman ini sudah masih belum upload. Oke. Kurangnya bukan kurang lagi, tinggal tunggu upload saya, tapi ya masih ini angin dulu. Lihat angin. Angin dari selatan jadi. Angin selatan ke barat ke timur kan belum tahu. Jadi begitu abang punya perjalanan sampai yang sekarang lengkap sekali nih ya 2025. Ceritanya. Sampai sekarang 2025. Iya, jadi panjang sekali itu 2023 naik ke 2024. Itu sempat dapat musibah di tahun 2023 atau 2023 dan 2024. Itu YouTube yang hilang, YouTube dapat hacker. Jadi
Tong sekarang di 2025 ini kita lagi start YouTube baru gitu. Oh jadi YouTube yang lama terus tidak ini? Iya, sesuai kan kita komunikasi dengan orang di Jakarta juga, orang-orang ini YouTube Jakarta juga, sampai di luar juga komunikasi juga, cuman memang agak setengah mati prosesnya juga, bukan 1-2 bulan, itu berkepanjangan bisa sampai tahun juga, jadi kita terus stuck. Jadi memang bukan kita tidak ada kita sudah bikin lagu nih banyak sekali, cuman itu sudah kita ada bikin YouTube baru. Kamu juga jangan lupa subscribe. Boleh, nama MAC tetap MAC tetap, oke, boleh. YouTube baru. Kita bukan baru memulai lagi, tapi kita mencoba perjalanan ini lagi gitu. Kita terus stuck, tapi kita mulai ulang lagi. Kita masih ada dan kita tidak akan pernah stop gitu. Akan selalu berkembang. Gas. Nah, ya. Jadi saya punya YouTube gas, MAC juga gas, itu sama-sama gas gitu. Kalau abang sendiri punya YouTube boleh? MAC. Oke, teman-teman bisa subscribe. Subscribe. Kalau untuk abang karya sendiri ini sudah sejauh ini nih sudah berapa album, berapa lagu begitu? Kalau mungkin kalau dari dulu tuh banyak sekali. Memang saya pulau lagu featuring tuh banyak sekali dengan teman-teman, semua itu kayak Subi, dengan kakak orang ada sempat mungkin dengan kakak BAC, dengan kakak Blager, kakak senior yang di sana di Jayapura. Terus sempat bikin lagu juga di Fakfak sini dengan Om Raffi Doran, TPC apa, teman-teman di Fakfak ini, NTL semua, kakak orang, keluarga, hormat. Shout out sekali, respect untuk semua Teman-teman perjalanan, apa yang tong sudah bikin, apa yang ya sarap, semua tuh juga seperti begitu, tapi ya kita nikmati dia proses saja. Cuman kalau dari lagu-lagu nih memang banyak sekali, tapi kalau untuk saya pribadi album ada 4 album. Yang album pertama judul All Star itu ada 12 lagu. Yang kedua album Japrak Sprite itu ada 6 lagu. Yang ketiga album Air for Life itu ada 20 lagu. Yang keempat album Wapu itu ada 10 lagu. Nah, album pertama, kedua, ketiga nih saya rilis dalam 2023. 1 tahun itu rilis 3 album itu? 1 tahun harus 3 album. Akhirnya saya jeda di 2024, baru saya rilis di bulan Oktober di 2024 tanggal 10, baru saya rilis album yang keempat di 2024. Saya jeda berapa bulan untuk album keempat. Tapi bisa 1 tahun kakak rilis 3 album, yang dalam 1 album itu bisa lebih dari 6 lagu. Itu tuh pertama saya upload album pertama bulan Februari Maret ya kalau tersalah. Terus album kedua di Juni Juli kalau tidak salah. Album ketiga tuh di September. Iya. Jadi saya jeda dari September itu sampai Oktober 2024. Sekitar Sekitar hampir 1 tahunan ya. Dari 2023 September sampai Oktober 2024 baru di-up lagi. Tapi sampai sekarang masih aktif lah. Iya, mungkin di album masih ada single-single terbaru juga. Ada lagu-lagu banyak lah, ada beberapa lagu yang kemarin memang sempat naik daun sekali, bahkan sampai 2025 ini masih tetap naik dan masih sering didengar ya, orang masih sering diputar juga. By the way, tadi abang bilang soal abang Raffi Suanas, kita pernah podcast juga dengan abang Raffi. Teman-teman boleh cari. Sempat nonton. Iya, boleh cari saja di YouTube. Om Raffi di story sempat nonton juga. Iya, waktu itu sama saya juga. Kebetulan harinya saya suka ketemu 2 battle rap. Battle rap ya sebutannya? Battle rap itu cara rapnya ya? Musisi lah, rapper. Oh, rappernya gitu. Ya, oh, oke. Musisi rapper. Oke. Kita terlalu paham sampai di situ jadi. Oke, jadi memang kalau untuk abang sendiri punya karya-karya juga sudah ada. Selain abang bergerak dari MAC sendiri, untuk karya-karya sendiri pribadi juga sudah ada. Sudah 4 album dari 2023, sudah up 3 album, jeda 1 tahun sampai 2024 sudah up lagi 1 album. Jadi total ada 4 album. Untuk sekarang ini mungkin masih dalam proses. Dan mungkin untuk ide-ide atau kata-kata yang masuk dalam lagu-lagu itu kayak setiap kata, setiap lirik, setiap musik itu kan mungkin ada sedikit perbedaan. Itu dapat ide dari mana begitu? Tidak sih, itu jadi begini, saya nih kerja jadi kayak di tempat kerja nih baru saya tulis lagu. Memang ketika ada teman project ataupun ada project tim atau saya project sendiri ataupun project featuring, mungkin tempat yang saya bisa tulis lirik yang macam memang saya bisa konsen sendiri karena saya sendiri di tempat itu, jadi saya bisa eksperimenkan
flow dan segala macam lirik apa. Jadi di satu tempat tugas itu ada tempat pos menara tuh, memang itu tempat yang memang saya biasa bikin lirik di situ. Jadi selain saya kerja juga, tapi ada sementara piket gitu, saya juga luangkan waktu juga untuk tulis lagu gitu di pos menara gitu. Jadi saya tulis rasa dia flow apa segala macam. Nah kalau kata-kata nih, mungkin kalau ketemu di Jayapura memang kata-kata ini terlalu banyak sekali. Memang dia tak muncul terus, bro. Kata ini tak muncul terus, nanti ada kata baru lagi. Jadi gitu sudah ya, kayak macam. Jadi untuk kata-kata tuh banyak saja. Jadi Selalu ada. Jayapura tuh terhabis tema sekali. Jayapura tema banyak sekali. Jadi kayak ada kata-kata apa yang muncul di TikTok atau apa gitu, atau ada isu-isu apa ataupun bagaimanapun itu mungkin anak-anak Papua memang hebat sudah, mungkin dia bisa kemas itu jadi tema yang unik, jadi lirik yang gaul. Karena saya juga mungkin terkadang macam teman-teman pelaku juga kayak saya dengar, aduh kayak macam relate sekali, kayak macam saya juga rasa sekali seperti yang dong rasa gitu. Nanti saya juga bikin dong juga rasa hal yang sama gitu. Jadi kayak dari tumbuh baku super sama anak-anak muda-muda Papua di tanah Papua nih, tuh baku respect, baku super tuh luar biasa sekali. Dan memang kalau kata-kata nih, ya biasa kalau macam yang main-main Facebook mungkin pasti di Facebook tuh banyak sekali. Status. Apalagi sekarang Instagram apa semua nih catatan-catatan tuh ada, jadi scroll catat orang catatan aja macam mager ya. Macam ada lagi tulisannya macam luka ya. Info apa macam itu juga kan unik gitu lah. Ini apa di party ini apa, macam ada kata-kata yang togop, di situ. Jadi kata-kata itu kalau di Jayapura tuh orang strain lagi. Jadi kata-kata itu pasti kan bukan mau bilang semua anak-anak di Jayapura atau satu Papua, tapi ya pasti kan ada lirik-lirik penggalan lirik di situ ya. Jadi semakin kesini tuh anak-anak juga semakin kreatif sekali. Saya rasa teman-teman, kakak-kakak senior ataupun adik-adik dong semakin kreatif sekali, semakin bijak juga dong pemilihan kata. Kalau dalam dong penulisan lirik juga sekarang tuh tambah gaul-gaul juga, betul respect sekali. Akhirnya kita juga tetap jadi kiblat terus gitu, daripada tetap pantau ke sini terus. Musik ini yang ada main tren sekarang semua jatuh ke situ. Dari reggae sekarang ada jatuh ke acara pesta. Ya tuh tertaut ke depan lagi dia musik nanti bagaimana dengan lirik-lirik lagi yang bagaimana. Dan semoga tetap unik-unik terus, anak Papua tetap unik-unik terus ya, macam berkarya terus ya. Dong harus unik-unik kasih keluar dong unek-unek. Pas unik-unik untuk kasih keluar unek-unek. boleh ini bisa jadi kata-kata yang mungkin besok bisa masuk di lagu satu. Oke, berarti jadi memang ini lumrah ya, kata-kata itu bisa muncul dari secara langsung gitu. Macam ilham, kadang bilang ilham, itu sih kata-kata ini yang muncul, pas ini kayak begitu kak. Macam bukan siapa mau untuk tulis itu, tapi kalau satu kadang ada ilham macam apa buju-buju atau mungkin saya pernah ingat dengan kata di Fak macam ligus kah, macam bagaimana kah bisa bikin dia taruh di lirik, macam apa paparipi kah, macam bagaimana kah, macam kucaka didi kah, macam bagaimana. Ketemu saya taruh kata-kata yang ketemu boleh lagi slang Papua ini di lirik juga tuh kayak unik juga. Secara langsung juga orang-orang di luar tuh dong kepo gitu. Kepo, betul. Ketemunya di Jakarta tuh ada beberapa orang Jakarta tuh juga kepo dengan lirik-lirik yang tuh buat lagu main belakang, lagu apa, karena di lirik yang ada satu lirik yang di lirik main belakang. Tapi ada satu lirik yang itu dong itu Cukimai ke apa. Jadi dong tanya Cukimai itu apa? Saya bilang kalau kacangkan di Jakarta tuh kayak kalian bilang apa, macam anjay lu kayak gitu, kayak kimaise, kayak macam bangsat, kayak macam kimaise itu kayaknya di timur deh. Iya tuh mungkin tapi saya bilang macam kalau di sana kan mungkin numpu. Iya, anjay kadang macam numpu bahasa jorok lah iya, gitu, betul. numpu nge kayak itu. Bahasa kotor tapi kotor dengan gaya gitu. Tapi Papua pun jadi macam kimaise tapi tidak terlalu sejahat begitu. Mungkin kalau di Papua biasa begitu, tapi mungkin barat tuh dengar juga nih dong kayak kaget tuh, Cukimai itu apa sih? Karek Cukimai itu apa? Dan iya gini itu kalau di Papua tuh kimai kayak gitu macam bahasa di Papua tuh begitu sudah. Cuma ternyata kalau di barat sih mungkin kan bilang bangsat lu atau apa gitu, kayak kasar-kasarnya gitu. Tapi kalau di timur kita bilang gitu biasa gitu. Orang terkaget ya, karena kita di timur kan
keras-keras semuanya anak timur keras-keras ya mungkin Keras-keras. mau dapat bicara bunga juga tetap keras ya tuh Mental batu, mental baja. batu habis ya. Jadi memang betul sih, ada beberapa abang bukan karya yang salah satu lagu itu yang nyanyi tentang perempuan fakfak kan? Perempuan fakfak kayak itu. Bunga pala kalau tersalah tuh. Nankoi. Nankoe iyo, Nankoe. Itu kan ada lirik ada yang bunga pala kan. Itu juga terpintas saya bilang, ih. Saya juga nih demi Allah saya tidak macam Sampai sumpah itu bukan main ini. saya tidak tahu depu klasifikasi penjualan buah itu bagaimana. Mungkin saya anak Kota Pala juga tapi saya kan cuma tinggal di sini, sekolah, rep sudah. Macam kita juga tidak telusuri tentang, memang ada ketemu keluarga-keluarga Yang produksi pala juga memang. yang jual-jual beli pala juga, tapi ya kita di ketemu zaman ini kayak macam kita berkarya begitu, tapi kita terah macam ini mau cari tahu tentang ini, dia punya buah kah, dia punya apa tuh, ada apa. Nah tapi satu karena memang dulu tuh asrama Fakfak sempat di Abes itu, jadi kayak dong gambar-gambar pala tuh saya juga tahu tuh. Om ini apa om? Saya bilang ini buah pala. Jadi dong bilang itu ada depu buah, ada depu bunga, ada depu apa. Jadi sampai sini juga saya tanya, tete orang tanya sudah. Jadi kayak saya juga bukan tidak terjun langsung untuk saya tahu, tapi setidaknya ada sedikit saya. Jadi yang kayak di sapu lirik yang saya lihat bunga. Oh iya. Bunga Kota Pala. Jadi saya juga bunga Kota Pala. Jadi saya juga kayak oh iya, bunga kan ada dia pun lagi sendiri tuh. Kalau bunga kan bisa apa dong? Kan pala itu kan kayak semua bisa jual kayak begitu kan. Kalau tersalah. Jadi dia biji bisa, dia bunga bisa, kulit juga bisa bikin manisan. Jadi kan kalau kita bikin lagu terus mungkin kita bilang kulit Kota Pala. Ya, bunga kan pasti kita oh iya perempuan KB. Bunga Kota Gas di sini. Ya, ini juga bercanda. Jadi saya juga pikiran ini tuh macam kalau bilang perempuan Fakfak kayak saya lagu dengan perempuan ini terlalu banyak sekali. Apa Harim Terlepas kah? Tadi abang bilang. Tidak, bunga lagu-lagu tentang macam perempuan biar, perempuan ini, macam masalah di sapu itu harus bilang perempuan Kota Pala lagi kayak lagi macam bosan sekali kan. Jadi saya mencoba menyampaikan perempuan tapi gitu, dengan gaya bahasa bunga gitu. Meskipun saya juga tidak tahu kalau bunga Kota Pala itu kalau dijual itu berapa gitu. Kalau kita mau kumpul tumpur mak juga tidak tahu kita bayar berapa. Oh jadi ini bukan buah yang di pohon begitu? Iya ini kita bilang ke perempuan ini, kita bilang perempuan Bapak, oke. Dia bunga juga di Kota Pala ini, di satu lah. Oke, bisa. Jadi memang itu ide muncul dari gambar ya, gambar-gambar buah pala, tiba-tiba ide muncul langsung. Lagu meluncur. Itu memang saya pas ada cuti tahun lalu. 2024 saya sebenarnya cuti sini September. Oh balik Fakfak? Iya, tapi cuma 6 hari saya. Ya habis seminggu lebih lah. Sini tapi saya juga bingung aduh. Nah saya mamanya tinggal abang bikin lagu tentang Fakfak dulu. Saya bingung tema-tema apa. Nah memang saya juga ada macam mama dong keluarga juga di Pirma sana juga. Ada sempat juga dekat juga dengan namanya perempuan juga dari sana juga. Tapi saya bingung. Aduh. Tapi saya bingung ya, saya bilang, saya juga takut salah juga, tapi saya bikin macam oh ini bagus, ini bagus. Saya belum sempat upload satu video Spanyol itu macam suka naik di Facebook, sebagian di grup keluarga. Jadi orang dari Pirma dong chat saya juga bilang, saya siapa yang kirim? Baru satu pas tanya mama bilang, itu kamu keluar juga tidak apa-apa dong minta video dari mama, jadi mama suka bilang, mama ini lagu belum keluar, bilang kamu ini bagaimana, bilang orang bikin ini apa, orang chat katong macam tanya kapan keluar, saya juga mau balas ini kalau satu-satu saya tidak apa-apa ini macam full banyak juga, ya. jadi saya juga bingung ini mau panggil apa, takutnya saya bilang ade atau paling di keluarga mungkin kakak, jadi atau juga, mungkin om. Iya, saya juga takut begitu, jadi saya terhiraukan, tapi saya cuma tulis di story aja di catatan gitu, lagu ini nanti diupload video apa, jadi dan sempat juga minta bantu teman-teman di Fakfak sini, pena Fakfak untuk ambil dia video drone siapa saudara ini Mubdi Jaya. Oh iya, oke. Terima kasih juga dia bantu dia itu footage drone yang dari Jalan Baru. Dia bantu. Jadi video drone yang Jalan Baru tuh anak teman-teman dari pena Fakfak. Saya minta bantu ke sana karena posisi saya di Jayapura, saya sudah balik ke Jayapura, jadi bikin lagu di
bikin lagu tentang Fak-Fak baru pengambilan gambar di Jayapura. Jadi bilang kan nanti tidak selaras. Iya, Jadi saya bilang, betul. Om aduh ini bisa minta bantu kak, bisa ini om footage yang di mana saya sudah nanti ada keindahan Kota Pala tuh, om kirim datang kak baru ketemu masuk di video begini. Punya saya bilang om berarti juga kan kalau saya nih bagaimana apa pas saya bilang om kalau mau bayar om belum bilang udah om ini berapa. Bilang om terapa apa aman nanti saya kirim saya gambar-gambar saya juga ada jadi saya tinggal kirim saya ke om. Kalau macam om bilang sambil baru juga terapa apa. Om terapa apa kak juga macam malu hati dia bilang om terapa apa kak bilang terapa apa om aman saya nanti saya kirim. Tunggu langsung dikirim. Terus saya bilang om ini bagaimana ini om kirim murah kak bagaimana bilang om terusah atau baku bantu bilang iya om terima kasih saya juga macam belum kenal saya deng Mupli ini belum kenal katong karena memang saya cuma lihat dia punya ini FYP drone itu di tentang ini macam di inkaf ke dia apa Fak apa gitu jadi saya lihat dia itu jadi pesona saya langsung ini tekan dia pun nama itu nama IG tuh saya beranikan diri chat dia langsung minta nomor WhatsApp saya langsung chat dia sendiri secara pribadi kalau memang dia ada tuh dia kirim dia footage untuk ada uang tetap saya transfer ya mau berapa kita transfer karena kalau kita di Jayapura tuh kita harga itu orang pukarya lah harga karya gitu kita tidak bisa gratis gitu sekarang bayar itu harus bayar punya meskipun sedikit meskipun apa tapi sebenarnya kita bisa menghargai orang lain pukarya juga begitu karena kita juga punya karya begitu kita pukarya orang lain hargai negara hargai baru kita tidak bisa hargai orang lain pukarya kan sama saya tipu tuh saya makan pancuri saya itu betul orang lain hargai negara hargai bukan kota ya bercanda Oke, mungkin tadi abang sudah cerita sedikit tentang abang pula terbelakang lagu Bunga Kota Pala Nankoe itu hari minta lepas yang di film ini bisa merasa mungkin kan Reza ini dia bikin lagu untuk saya tidak ya itu secara inilah iseng-iseng aja tapi ya insya Allah juga Mungkin kah? Oke, mungkin sejauh ini dari abang terjun dalam dunia musik. Tadi abang bilang juga abang sempat terjun dalam dunia rap ya, sempat ikut beberapa lomba juga dan juara juga. Sejauh ini sampai dengan 2025, seorang Ray MAC, tantangan terbesar yang dihadapi dalam karirnya dari nol sampai sekarang. Setiap masing-masing orang perjalanan itu pasti tantangan masing-masing. Iya betul, tidak mungkin tidak ada tantangan, pasti ada. Di tantangan tuh banyak sekali. Tuh harus bagaimana? Ya memang roda kayak tuh bilang roda tuh tetap dia berputar gitu. Mungkin hari ini si A yang pulagu naik, si B pulagu naik. Itu ternyata mungkin katong naik lagi kah atau katong naik kah. Jadi ya betul. tantangan sekarang ya tetap harus produktif, konsisten. Di tengah-tengah saya juga sibuk kerja, jadi ya saya membagi waktu gitu. Saya memanage diri bagi waktu. Betul, apalagi kan abang di luar daripada dunia musik ini punya pekerjaan sendiri ya. Jadi saya bukan cuma mau musik saya pasti saya juga ada pekerjaan pertama nih, saya piring makan pertama jadi ya saya berusaha jaga piring makan dua-dua nih, intinya dua-dua jalan. Jadi saya membagi waktu juga tantangan terbesar tuh kalau dari saya pribadi ya saya bagi waktu juga tantangan terbesar sekali. Karena posisi kalau saya kerja 2 hari itu saya tetap ada tulis lagu. Di saat saya libur 2 hari juga saya ada kerja untuk rekaman lagu. Betul, jadi setiap hari kerja. Terada istirahat gitu. Tapi saya curi waktu juga untuk bisa istirahat, bisa komunikasi dengan teman-teman, keluarga. Itu dengan baku bawa 2 orang kak. Aduh. Ini kalau kandung nonton bagaimana ya? Tapi ya itu tuh bercanda saya ya sebagian dari semangat punya penyemangat dari keluarga, dari sahabat, dari teman-teman kompleks itu juga bagian dari suatu hal yang mendukung tumpu kreativitas ke depan. Terus dong ada saran masukan apa. Tantangan terbesar itu ya membagi waktu karena 2 hari kerja tulis lagu, 2 hari libur dari kerja itu bikin lagu. Terus masuk kerja lagi sudah mulai fokus lagi untuk dengar lagu yang sudah tek ini deh bagaimana. Di mixing dia bagaimana, teman-teman deh olah dia bagaimana, beatnya lagi bagaimana. Betul. Ya jadi ya revisinya juga ada gitu. Jadi kayak 1 minggu fokus ini, 1 minggu fokus ini, 1 minggu fokus ini. Jadi saya
deadline kan gitu. Jadi kayak macam 1 bulan 4 minggu. Mungkin di minggu pertama saya fokus bikin dia lirik terus ya, chorus, rap sampai segala macam. Nah di minggu kedua saya fokus untuk rekaman. Di minggu ketiga revisi dia lagu-lagu apa, lirik-lirik, mixing mastering. Nah di minggu keempat saya mulai lagu sudah jadi, saya mulai ambil gambar-gambar video. Ya nanti di bulan berikutnya saya santai aja gitu. Saya tinggal upload sambil saya tulis lagu pelan-pelan juga gitu. Terus lagu baru, karya baru lagi. Keren sekali ya. Jadi terakan mati, jadi dia terkadang bisa batasi saya gitu. Memang. Ini sekarang ini umur berapa nih Abang? 24. 24. Di umur yang masih sangat muda harus bagi waktu untuk tim MAC sendiri, untuk Abang punya YouTube sendiri, MAC, kemudian untuk pekerjaan yang Abang sebut dengan piring makan sendiri. Itu sangat, jangan nikah dulu ya. Jangan nikah dulu ya. Karena masih, tapi sudah ada rencana. Aduh. Berat. Bercanda. Aduh. Mungkin ada tapi macam masih pikir-pikir lagi. Takutnya posisi mungkin nanti tidak tahu rodanya dia berputar, dia tidak tahu mungkin di satu saat mungkin nanti saya waktu naik baru tiba-tiba sudah anak baru macam memang kantor lagi terkasih izin tambah anak lagi baru tidak bisa berangkat lagi kan. Tapi bingung ini bukan karena bingung pilih yang mana tuh untuk dinikahi. Bercanda teman-teman, canda ya. Oke, mungkin ini kan sudah bincang terlalu jauh, tapi sabar, ini masih ada pertanyaan lagi yang saya harus tanyakan, jadi tanya dalam satu kali. Sejauh ini tanggapan orang tua, karena kan tadi Abang bilang sempat dulu waktu SD itu pulang dapat pukul ya. Sejauh ini tanggapan orang tua bagaimana? Orang tua tuh semenjak kita bikin lagu sampai 2000 berapa ya? 2016, 17 tuh masih tetap dengan ocehan. 18 juga tuh mungkin orang tua juga dong mulai mengerti, tapi gitu sudah. Kalau mungkin semua orang tua sama, tapi orang tua tuh pasti pikir tuh pendidikan Ya, tuh pendidikan itu yang utama, betul. Biar kita mau menakal bagaimana, tapi tetap harus rajin sekolah. Sekolah saja, sekolah nomor 1. Jangan bolos-bolos. Apalagi Nah, tapi di satu sisi juga nih saya memang ya kalau mau bilang rajin juga tidak rajin juga, tapi tetap saya sekolah gitu. Ada tugas apa, jadi saya juga seimbangkan itu juga, jadi karir pendidikan tetap rata. Karir dan pendidikan tetap rata ya. Mungkin kalau bolos juga mungkin kayak mata-mata pelajaran yang tersuka gitu, kayak fisika kah, matematika masih suka. Fisika kimia tuh kepala sakit itu. Rumus lebih rusak dari matematika. Masih bagus sosiologi, masih bagus ya antropologi lah, lain-lain masih bagus. Fisika kimia itu juga memang saya rasa tuh otak terlalu mampu, jadi betul. Baru macam kadang kalau jam-jam pelajaran jam-jam 2 ke atas juga kan, aduh mau pikir apa, kita terus pikiran pulang bikin lagu, bikin lagu. Apalagi kita mau jam terdapat MBG bukan gratis, baru uang jajan pas-pas. Jadi seimbangkan itu kasih yakin orang tua, pelan-pelan tapi ocehan terus. Maki-makian tuh tetap muncul dari belakang saya. Kayu bakar ikut tidak ya? Itu kabel-kabel selang tuh patah di badan. Itu memang itu pelajaran. Bukan itu kan ketemu mama paling jahat, sampai teman-teman tuh bilang dari semua mama kompleks cuma mama aja yang paling jahat kah. Jangan bilang. jadi sudah teman-teman tuh dong kalau lihat mama tuh dari dulu tuh memang masih dong tetap kabur saja. Tapi di 2018-19 Maci dia macam ketemu lagu-lagu sebelum lain itu, jadi Maci juga sebelum mengerti kan, jadi Maci bilang, kalau Paci tuh aman-aman saja, cuman Maci nih memang berat sekali. Maci nih sebelum mengerti dia bilang macam saya ulang tahun gitu, panggil teman-teman datang. Padahal saya bukan punya, itu masih tahap-tahap itu, jadi macam masih berproses juga, jadi macam belum ada uang, tapi mama bilang nanti mama yang ini. Beli ayam kah, bikin nasi kuning kah, apa kah, nanti macam yang setel. Selang itu kah, bilang, ayo panggil teman-teman datang. Sudah apa teman-teman, jadi teman-teman dong, ada beberapa teman-teman dari mana Korea mungkin yang sempat ke Jayapura. Saya bilang, mama bilang main ke rumah. Jadi ya dari situ kita relasi-relasi itu bagus-bagus. Orang tua juga masih mengerti sampai itu juga suka kerja. Jadi sebelum kerja tuh sudah lagu naik, jadi dia bersamaan gitu. Kerja, kuliah, lagu naik, ada panggungan, jadi mantap sekali tuh.
pas sekali, jadi memang macam terlalu minta orang tua uang banyak. Kalau macam ada lebih kita kasih orang tua, uang manggung. Betul. Intinya sudah terlalu meminta lah. Tabung-tabung, bisa beli ketemu perokok sendiri tuh sudah. Apalagi sudah kerja juga, jadi sudah memang orang tua itu sudah penting fokus. Udah pas kuliah nih selesai di 2023. Jadi kita pun satu cerita itu, kita nggak ada manggung di istana nih, cuman dia bilang dari panitia nih bilang harus jalan-jalan lagi ke Jogja, kita harus bikin panggung di Jogja, masa memang nggak ke Jogja gitu. Ya saya bilang bisa gas. Itu modal nekat juga, dari selesai dari manggung dari istana tuh itu modal nekat juga. Taks tuh ke Jogja. Tapi sambil kita pantau ini juga apa, itu di kampus ini karena teman-teman bilang akhir Agustus ini wisuda, sedangkan kita masih di Jogja. Masalah berat. Di sini kita mau pikir manggung kapan? Nah, untungnya posisi itu ada. Jadi kita ini ada beberapa teman-teman ini yang punya bapak, punya mama, dan tuh kerja di universitas itu gitu. Di universitas abang tempat kuliah? Iya. Jadi kita ada beberapa orang tuh yang keluarga juga ada kerja di situ. Mama dosen. Jadi kita monitor tuh enak sekali. Jadi memudahkan lah. Kita toga-toga apa semua tuh sudah diambilkan. Kita tuh ini karena kita harus bayarkan tuh. Tuh pas waktu itu memang berkat banyak, jadi memang kita bayarkan sih tertunggu orang tua, jadi apa-apa tuh bayarkan sih sudah. Tuh semua sudah kirim ke tuh, punya kita mau tanya kita satu grup. Kamu sudah kirim ini kan? Sudah. Terus kita macam tiba perangkat saja, jadi kita balik dari Jogja ke Jakarta lah, kita masih balik ke Jakarta lah. Jakarta, Jogja, Jakarta. Kita tiba di Jayapura tuh cuma ikut ini gladi aja. Gladi wisuda? Gladi wisuda saya baru taks, besok wisuda. Baru ketemu balik Jakarta lah. Itu hadiah itu ya? Hadiah berturut-turut itu? Tampil Jakarta, Jogja, Jakarta, Jayapura, wisuda langsung? 2023 tuh memang tahun naik sekali teh. Itu memang naik sekali. Tuh pulang balik juga banyak, pulang balik Jakarta tuh banyak, ada berapa kali. Ini kayaknya mungkin orang ini layan kah batik dong, bosan kah apa? Karena kita penerbangan langsung terus, tidak pernah penerbangan transit. Karena sesuai kita riders tuh, itu tidak bisa transit. Boleh juga transit, tapi itu lihat dulu ini transit di mana. Kalau macam dia penerbangan ya transit. Tapi kalau bisa direct langsung. Biar katanya capek tuh kali pesawat, biar itu tenaga juga tidak terkuras di transitin. Karena penerbangan juga berat kali gitu. Bukan bicara soal jam terbang sih, tapi kita harus biasa terbang gitu. Iya. Bukan bicara jam terbang, tapi memang karena terbiasa terbang. Aduh, andalan sekali kata-kata tadi yang keluar ini seakan-akan lirik lagu. Oke, abang, tapi sebelum masuk ke 2 pertanyaan terakhir ini, Bunga mau coba dulu mungkin satu lagu ke abang. Lirik Spanyol sih, rapka sedikit. Lagu apa ya? Karena dari tadi kayaknya tim di belakang kamera ini ada dengar abang lagu tapi di YouTube betul tau. Saya lihat. Boleh sedikit berikan abangku. Kau marah-marah jelas, ngambek-ngambek badaki. Seterjalan putar gelas, mai tua percaya sani kau pulaki. Apelera tu pun mama, satra fly dengan anak-anak. Jangan bertuduh-tuduh boleh, sa cinta satra kemana-mana. Kau di dalam hati nih, kau belum paham masa tuh. Oh sayang, jangan dengar dorang. You marry lewa, you belong me. You tak one plan, making me love him. I queen pun mama janji tra mabuk. Kalau mabuk nanti saya janji lagi ya. Kau stop tuduh-tuduh, sayang tidak. Gitu sudah. Jangan tuduh-tuduh ya. Kita masih di embaran saya, tak kemana-mana. Kalau kemana-mana baru nanti cari. Nanti setelah dari embaran kalau dia jalan baru cari toh. Cari baru ngambek lagi. Jangan ngambek, saya kalau perempuan nani itu tidak boleh ngambek. Pukul saya kayak balik 5-10 saya. Oke. Abang, kameramen, kita minta mungkin yang terakhir, abang bisa kasih sedikit harapan ya? Dia harus lontarkan pertanyaan dulu. Siap? Oke. 1, 2, 3. Oke. Mungkin yang terakhir abang, abang kasih satu harapan ya. Mungkin yang terakhir abang kasih satu harapan untuk teman-teman
Embaran terkhusus anak-anak muda dan juga mungkin ada sedikit pesan dan harapan untuk pemerintah Kabupaten Fakfak terutama untuk mungkin lebih menyoroti anak-anak muda yang punya karir, yang punya talenta di bidang yang seperti abang kayak begini toh. Karena mungkin sekarang kalau dilihat di Fakfak ini anak-anak yang memang punya talenta memang belum diperhatikan ya, mungkin ya, boleh. Sama tanggapan itu soal HUT kemarin mungkin sedikit saya, boleh. Kalau mungkin harapan dari saya sendiri harus pemerintah tuh dia lebih peka lagi, lebih lihat lagi, lebih ya kamu lihat apa kamu punya anak muda nih di dalam kota ini banyak, dong talenta juga tuh ada. Kenapa kamu tidak bisa bikin wadah gitu biar ada satu tempat yang dong bisa ekspresikan dong punya talenta, dong bisa berbagikan dong punya hobi ataupun dong punya kegemaran, dong punya kesukaan. Ketika sudah ada satu wadah tuh kan pasti otomatis pusat kreatif dan apapun pertumbuhan ekonomi ataupun segala macam juga tuh pasti bisa. Karena anak-anak muda sekarang itu dong pasti kan sesuai perkembangan zaman teknologi, dong juga tambah gaul-gaul sekarang. Ketika pemerintah buka mata di situ lihat wadah tempat yang bisa disediakan untuk dong mengekspresikan dong punya talenta, dong punya kreativitas di situ ya. Pasti Fakfak juga bisa disorot juga begitu. Punya kita bukan disorot karena cuma listrik kah apa kah, tapi talenta anak-anak muda juga harus gitu. Saya juga respect sekali, terima kasih sekali untuk macam teman-teman dari Embaran ini sudah ya dong dengan jalannya dong sendiri, dong dengan dong sendiri, dong maju sendiri dengan dong sendiri, alat-alat dong sendiri, dong bikin dong podcast, konten-konten yang mungkin biar orang juga di luar tuh tahu Fakfak juga tuh ada podcast. Ya harusnya kayak begini mungkin kalau pemerintah tidak bisa lihat, berarti katong kasih lihat pemerintah sudah katong bisa ini. Ya ini juga salah satu mungkin movement yang bagus juga ya podcast ini dari Embaran. Itu bisa kasih ketumpu, keluarkan ketumpu Talenta. unek-unek gitu, ketong kasih tahu, ketong juga ada ini, ketong mau jadi Fakfak ini ada, ketong anak Fakfak ini ada nih. Kenapa macam terhadap tempat, terhadap wadah, terus kayak teman-teman dong ini aja mungkin dong juga mungkin bukan orang-orang besar, bukan pejabat juga, dan juga dengan alat-alat sederhana cukup gitu. Pemerintah juga lihat kasih wadah juga untuk teman-teman podcast atau teman-teman kreatif gitu, teman kayak komunitas pena ada orang juga kayak semua gitu, komunitas musik ada lomba-lomba battle juga yang bisa bikin gitu, baku rampas itu dong harus kembangkan itu terus. Mungkin kalau pemerintah terlihat biar sudah punya teman-teman maju saya mungkin kalau macam masih bisa baku bantu maju. Tapi kalau macam memang kamu sudah ada harapan lebih jangan putus harapan itu tidak boleh putus, tuh harus bangun negeri ini terus biarpun kota begini kota tapi ini juga kota tua begitu. Kota Palu juga kota tua ya. Betul. Salah satu kebanggaan katong juga anak Fakfak yang ada di luar sana. Katong juga bisa menjadi salah satu ikon, salah satu motivasi juga. Itu berbagi cerita juga ke teman-teman banyak, ke keluarga, ke siapapun itu, kerabat-kerabat, itu juga ingin seperti itu orang. Tetapi kita juga pikir juga kembali ke kita kota sendiri juga macam begini saya macam kenapa dari tahun begini saja. Terus kita kerinduan anak Fakfak juga sendiri nih, kita ingin pulang juga, kita ingin pulang ke sini, mungkin biar sedikit dihargai, kita karya-karya di luar aja, kota lain bisa undang baru kita anak Fakfak ini sendiri tidak bisa dapat undang itu bagaimana begitu. Ya bukan katong bilang katong ego untuk mau naik mau tampilkan ketong tapi ketong ada salah satu kerinduan gitu ya. Kerinduan untuk pulang dan kita bisa berbagi energi positif di sini gitu. Jadi mungkin kayak kakak Oman yang sudah dari Jakarta, kakak Oman juga bisa datang bagi kakak Oman pengalaman dari studio musik di sana, kakak Jackson juga dari Jogja bisa berbagi pengalaman terus. Jadi salah satu kegiatan-kegiatan begitu positif gitu kita bisa berbagi energi positif gitu, bukan ya mungkin kalau belum ada wadah mungkin event-event gitu saya sudah atau undang-undang talent lokal dulu, hargai anak-anak tanah ini anak negeri dong lagu-lagu karya-karya ataupun apapun itu kalau pemerintah bisa bikin ya hargai. Semua itu harus dihargai, karya seni apapun harus dihargai gitu karena
ini juga bisa membangkitkan ekonomi kreatif juga di Tanah Bamata ini tersendiri gitu. Ya mungkin kalau 16 November tahun depan do mau undang talent-talent lokal Fak-Fak juga lebih bagus gitu. Mungkin jangan undang orang-orang dari luar-luar yang bikin katong bosan gitu di musik-musik begitu. Mungkin Anak negeri juga harus punya ikut musik anak. tren, harus ikut yang sekarang lagu-lagu ini, sekarang lagu-lagu pasar tuh lagu apa gitu. Jangan cuma karena baku kenal, karena baku tahu oh itu katong talent-talent, katong artis itu katong tahu dong itu dong keluarga begini. Jangan begitu terus. Kamu begitu kamu nanti mau buat itu sampai mati, tak bisa. Harus kembangkan ini, harus kembangkan talenta-talenta lokal di tanah ini juga. Ya meskipun kitong tara naik, misalnya kayak contoh kitong tara naik juga, tapi setidaknya teman-teman rapper-rapper ataupun musisi band-band di sini ataupun apapun anak-anak muda yang di sini libatkan dong semua dalam semua hal gitu. Jangan cuman ada muhut baru mau bawa dari luar terus. Usahakan kegiatan apapun yang besok ke depan pemerintah bikin ataupun ada komunitas apa yang bikin, libatkan semua ini, semua pihak-pihak gitu. Kolaborasi itu penting sekali untuk membangun negeri ini. Mungkin gitu saya Dersa tanpa mengurangi kata maaf, kilaf. Semoga tuh ada perubahan gitu. Ada kemajuan gitu. Jangan katong datang ke Fak-Fak, katong pulang karena katong cuti tapi katong pulang juga bosan. Kota ini begini-begini saja ya. Tuh ada mall satu kah begitu kah bagaimana kah tuh wadah kah apa tempat bagaimana kita juga bisa lihat adik-adik dong betel-betel ataupun apapun itu sudah dong keahlian dong punya kesukaan di situ kegemaran itu harus anak-anak muda ini sekarang semakin berkembang terus. Jadi program pemerintahan jalan, pemerintah kabupaten juga nih di program-program juga harus jalan biar sesuai dengan dong punya ucapan-ucapan kemarin pas pemilu kah ada apa-apa itu kamu itu janji-janji itu kamu harus utamakan tunjukkan, buktikan begitu, jangan cuman orasi-orasi cuma dapat suara saja stop sudah kamu bikin kota yang tambah hancur. Oke, betul. Saya dengan yang tadi abang juga sampaikan ya. Coba kalau bisa kayak di Jayapura tuh ya, yang ada dia pusat wadah untuk karya-karya anak Papua. Di Fak-Fak juga kalau bisa ada kah satu. Di Manokwari tuh kan udah bikin itu. Ada di Manokwari? Iya di Borasi. Jayapura sudah ada, Manokwari sudah ada. Fak-Fak kapan? Ada pembangunan kayaknya seperti yang di Jayapura juga. Ya, padahal di Fak-Fak ini Tuhan ya battle rap. Dance, banyak juga. Banyak sekali. Nanti kalau ada. Tapi belum terlihat tuh. Nanti kalau macam ada lomba begitu yang diadakan, nah itu baru anak-anak semua kelihatan di situ. Tapi ya harus macam ada acara-acara event-event ya meskipun 1 atau 2 tim dari sini juga kalau bisa ditampilkan lah. Terus bayaran juga harus jelas begitu. Harus jelas. Betul. Harus dong manggung meskipun ya dong manggung mungkin cuman berapa saja begitu tapi harus dituntaskan itu pembayaran apa. Jangan undang orang baru pembayaran ternyata selesai itu bikin malu terus kota ini. Katong saya anak negeri katong luar kamu terpulang ya di Fak-Fak kah? Fak-Fak taruh undang katong juga mungkin bukan orang Fak-Fak kah? Pantasan nih ada anak Fak-Fak yang trauma ke Fak-Fak sampai kemarin ditawarkan 70 juta. Bercanda. Oke. Iya tuh karena datang di sini tidak ditaruh di Hotel Grand, ditaruh di penginapan 250.000 saja. Bercanda ya? Cuma singgung-singgung sedikit. Oke, ini yang terakhir sekali ya Bang. Kata-kata motivasi dong untuk anak-anak muda Kabupaten Fak-Fak. Kata-kata hari ini. Ya mungkin terlepas dari semua ini tidak boleh ada rasa kecewa, putus asa. Tetap semangat terus, karena Tuhan baik sekali. Allah Subhanahu wa taala itu baik sekali. Tuhan masih diberi nafas saya tuh. Alhamdulillah sudah. Jadi selagi masih diberi nafas, tetap geluti antung hobi, kesukaan, kegemaran. Jalan saya meskipun mungkin ketong minim tempat, fasilitas apapun itu tapi ketong kembangkan terus kayak macam hobi main gitar, belajar main gitar terus saya sampai bisa nyanyi di kafe-kafe kayak bisa menyanyi. Nyanyi ada lomba riri ikut ataupun ada kegiatan apa yang bisa ikut ya mungkin tanpa budget tanpa uang pendaftaran yang ada depo hadiah besar juga ikut saya untuk tampilkan ketompu talenta ini betul yang penting ada biar bisa dilihat gitu intinya ketong juga bisa lihat kota ini begini juga jadi ya intinya jangan putus semangat saya intinya
kalau tong di sana tuh ketong su cinta barang ini, ketong su sayang barang ini, ketong jaga dia, ketong harus kembangkan dia terus. Ketong di sana tra berhenti belajar gitu. Kalau singkatan belajar juga tuh, kalau kakak di Jayapura dia bikin belajar tuh besar layar Jayapura gitu. Jadi Belajar. kita besar layar Jayapura, tapi kita tetap belajar terus, belajar dan belajar terus. Jadi bagaimana ya? Artinya tuh tidak boleh bosan-bosan. Tuh juga tuh bikin lagu tuh tidak bosan-bosan. Jadi mau bagaimanapun itu, entah mau bikin lagu ataupun apapun, semua kegiatan hal-hal positif yang baik, keluarga support, keluarga dukung, meskipun pemerintah terlalu mendukung, tapi maju sah. Pasti saya ada jalan itu, pasti saya ada jalan, insya Allah pasti ada jalan. Betul. Tidak menjadi apa, Salah satu penghalang lah. penghalang untuk ketong maju, tetap maju sah. Ya betul. Dari kakak Reza ini dia punya kisah pengalaman, Bunga bisa angkat satu kesimpulan bahwa kalau kau tidak dihargai di kau tanah sendiri, di tanah yang kau dilahirkan, berdiri di tanah orang lain, pasti kau akan dilihat, pasti akan dihargai. Oke, jadi terima kasih banyak Abang sudah mau hadir di podcast Embaran, sudah bagikan pengalaman. Ini kok ketemu hebat sekali bisa undang seorang kayak Mace ini. Hebat sekali ya Embaran. Oke, dan mungkin kalau kata-kata hari ini dari Bunga ya pastinya itu sama seperti yang tadi Abang Reza katakan, bahwa seminim apapun bayaran dan sekecil apapun panggung itu tidak apa-apa, yang penting tunjukkan kau bakat dan talenta. Oke, sekian mungkin podcast hari ini. Teman-teman, kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Embaran Bacarita, dan Abang Ray juga punya YouTube sendiri ada, Ray MAC. Subscribe juga YouTube-nya MAC ya. YouTube baru. Teman-teman bantu dukung tong punya anak-anak negeri, anak-anak Papua terutama, biar makin jaya lagi ke depan. Kalau tidak diperhatikan di dong daerah, intinya daerah pusat diperhatikan dan diundang. Oke? Stay tune terus di kita punya channel. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, pantau Instagram, TikTok, dan Facebook. Nanti tong bakal up terus dan pastinya bakal ada narasumber-narasumber terbaik. Oke? Stay tune by semua Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. See you. Keliling satu Papua, tapi trada yang sama, seperti kau bunga kota pala. Nanti tu tarada, nan kau disadari.